Tapi sepertinya bab mandi kemarin itu belum habis semuanya. Masih kemarin itu sebab mandi dan rukun mandi seperti itu. Nah, sebab mandi itu ya ada 6, 3 untuk laki-laki dan perempuan dan 3 untuk perempuan saja. Nah, kita ulang sebentar. 3 untuk laki-laki dan perempuan itu, yang pertama adalah berhubungan atau bertemunya dua kelamin, keluarnya air mani dan meninggal. Terus itu untuk laki dan perempuan. 3 lagi untuk perempuan saja, haid, nifas dan melahirkan. Selanjutnya tentang rukun mandi atau mandi itu sah dengan 3 perkara. Pertama niat. Niat itu di basuhan pertama. Saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Yang kedua menghilangkan najis kalau ada najis pada tubuhnya, dan terakhir mengalirkan dan meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Sampai sini para kita ya. Baik, sekarang kita masuk sunnahnya mandi. Nah, sunnahnya mandi wa sunanuhu khamsatu asya'a. Sunnahnya mandi itu ada 5. Yang pertama at-tasmiyah, membaca bismillah. Nah, tapi ingat, kita membaca bismillah ini kalau kita mandinya dalam WC, bismillah itu dalam hati. Nah, jangan sebutkan bismillahirrahmanirrahim. Karena hukum bismillah ini ada banyak. Bismillah itu bisa wajib, bismillah itu bisa sunat, bismillah itu bisa makruh, bismillah itu bisa mubah, dan bismillah itu bisa haram. Kapan bismillah itu menjadi wajib? Tatkala kita membaca dalam sholat surah Al-Fatihah. Maka waktu kita sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau ada yang membaca Al-Fatihah tidak memakai bismillah, maka tidak sah sholatnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, maka bismillah di sini menjadi wajib. Wajib. Itu yang pertama. Terus kapan bismillah itu menjadi sunnah? Tatkala melakukan hal yang baik-baik, mau makan, mau mau naik kendaraan, mau pergi ke masjid, kullu amrin dhi balin, setiap perkara yang baik-baik, la yubda'u fihi bi bismillah, tidak dimulai dengan bismillah, maka huwa aqta, maka terputus. Apa yang terputus? Barokahnya. Dan ada bismillah yang menjadi makruh. Ada rupa bismillah menjadi makruh. Kapan? Tatkala mau merokok, hampir rokok sebatang, Bismillahirrahmanirrahim. Ini makruh. Masa ada orang mau merokok baca bismillah? Tak mungkin. Kalau dibuatnya makruh, karena tak pantas bismillah diletakkan dalam rokok. Kapan bismillah itu menjadi haram? Tatkala membuat yang haram. Apa contohnya? Mau mencuri misalnya, nauzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir kau ke masjid. Kan kemarin kata Pak Ustadz itu bilang ceramah, ambil yang baik, buang yang buruk. Pergi deh sholat Jumat. Balik dari sholat Jumat, lihat di depan itu ada sendal nih. Ini ada sendal pun jelek. Sendal di masjid ini banyak yang cantik-cantik. Ini dia. Ambil yang baik, buang yang buruk. Diambil yang bagus sendalnya, dibuang sendal yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mau ambil. Nah, kemarin kata Ustaz, ambil yang baik, buang yang buruk. Rupanya salah makna, salah tafsir. Tidak bisa. Maka baca bismillah, membuat makan yang melakukan yang haram
maka bismillahnya jadi haram. Atau memakan jengkol, memakan petek, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah jadi makruh karena asli petek dan jengkol itu makruh. Jadi termasuk mandi wajib ini kalau dimulai dengan bismillah hukumnya sunnah, ya, sunnah. Yang kedua, wal wudu qablahu, berwudu sebelum mandi. Jadi sebelum mandi itu berwudu, itu hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Jadi sebelum mandi wajib dia berwudu, ini hukumnya sunat. Tidak wajib. Keyakinan selama ini kan harus wudu dulu baru mandi, ternyata itu sunat. Nah, ya. Yang ketiga, wa imrarul yadi 'ala jasad, menggosokkan tangan ke badan. Maksudnya meratakan air ke tempat-tempat yang terlipat, ya kan? Ini sunnah. Kalau di mazhab Imam Maliki ini wajib, harus masuk air ke pori-pori. Kalau nggak masuk tak sah. Kalau perempuan itu harus basah semua rambutnya sampai kulit kepalanya, itu mazhab Maliki. Kalau kita sunat saja, menggosokkan. Yang penting itu kita alirkan rata air itu masuk rambut dan kulit. Wal mualah, dilakukan langsung selesai waktu itu tanpa ada jeda. Ini juga sunnah. Kalau misalnya ada contoh dia mandi wajib, disiramnya kaki dulu, rupanya udah disiram kaki, berarti dulu makan bakso. Makan bakso dia dulu. Habis makan bakso, tiba-tiba temannya ngajak jalan, nongkrong dulu, nongkrong. Ketemuan di mana, warung gitu kan. Belum selesai mandi wajibnya. Dan terakhir tiba-tiba dapat telepon, harus berangkat ke Jakarta sekarang. Berangkat dia ke Jakarta. Kan belum selesai mandi wajibnya. Sampai Jakarta baru dia siram badannya, baru kepalanya. Ini sah juga. Sah, mandinya terputus. Tetapi tidak dapat sunat. Sunat itu harus mandi itu segera langsung. Tapi tak mungkin ada orang mandi wajib separuh di Tarakan, separuh lagi di Jakarta. Aduh, ngapain ini? Ya kan? Ini biasa kalau kita mati lampu, air mati, tiba-tiba baru separuh yang dibasuh, belum semuanya. Nanti kalau dia mau mandi wajib lagi, tak perlu dia, langsung siram saja. Itu dia. Dan terakhir, wataqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Tatkala mandi wajib itu sunnah rupanya. Kalau bagian kanan ini kita siram dulu, kita ratakan air baru kiri. Nabi Muhammad SAW senang mendahulukan bagian kanan. Kapan? Ketika memakai sendal. Nabi itu kalau memakai sendal dimasukkan kaki kanannya. Ketika menyisir, ketika bersuci, selalu mendahulukan kanan. Dan dalam seluruh urusan yang baik-baik, itu Rasulullah selalu mendahulukan kanan. Beda kalau kita masuk WC. Kalau masuk WC, kita bukan kaki kanan, tapi kaki kiri. Kenapa? Untuk menunjukkan bukan kita memuliakannya. Maka masuk WC itu kaki kiri. Jangan terbalik, masuk kiri kaki kanan, masuk masjid kaki kiri. Jangan. Itu dia. Jadi sunnah-sunnahnya mandi tadi itu ya, membaca bismillah, berwudu sebelum mandi, menggosokkan tangan ke badan, langsung dilakukan tanpa jeda dan mendahulukan bagian kanan dan kiri. Berarti sudah selesai 3 bab. Sebab mandi, rukun mandi, sunnah mandi, baru yang terakhir mandi yang sunnah. Sunnah mandi sunnah beda. Mandi sunnah itu mandi yang disunnahkan. Wal iktisalatul masnunatu 17 ghuslan. Ada 17 mandi yang disunnahkan. Pertama, ghuslul Jumat, mandi sholat ketika akan
mandi ketika akan mengerjakan sholat Jumat. Nah, ketika kita akan mengerjakan sholat Jumat, itu hukumnya sunnah kita mandi. Dulu mandi sunnah Jumat ini wajib. Kata Rasulullah, "Idza jaa ahadukum ilal Jum'ah," kalau kalian ingin berangkat mengerjakan sholat Jumat, falyagtasil, hendaklah kalian mandi. Tiba-tiba berubah hukumnya menjadi sunnah. Kata Rasulullah, "Man tawaddo'a," siapa yang berwudu yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka dia telah mengamalkan sunnah. Wa man iktasala, dan barang siapa yang mandi sunat Jumat, fal ghuslu afdal, maka mandi tadi pada hari Jumat itu lebih utama dari berwudu. Nah, bagaimana niatnya? Pas basuhan pertama, dalam hati kita, saya niat mandi sunat Jumat karena Allah. Itu saja, saya niat mandi sunat Jumat karena Allah. Yang kedua, wal idain, mandi ketika akan mengerjakan sholat id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, biasanya kan pagi itu sebelum kita berangkat, itu kita mengamalkan sunnah, pasang niat kita. Innamal a'malu binniyat, hitungnya pahala atau dihitung itu jadi amal baik kalau disertai dengan niat. Kalau tidak niat jadi mandi biasa. Tapi kalau kita niat, saya niat mandi sunat Idul Fitri karena Allah, saya niat mandi sunat Idul Adha karena Allah. Yang ke selanjutnya, wal istisqa, mandi ketika akan sholat sunat istisqa. Apa itu sholat sunat istisqa? Ini hanya ada di Arab, yaitu sholat ketika minta hujan. Nah, kalau di Arab itu susah hujan. Kalau di Mesir sampai sekarang mungkin hujan itu dalam setahun 5 kali ya. 5 kali dalam setahun. Dan itu hujan pergantian musim. Musim panas 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Untuk berganti ke musim dingin, hujan dulu, rintik-rintik numpang lewat. Baru udah turun hujan, berarti besoknya musim dingin. Nanti musim dingin 4 bulan, mau berganti lagi musim selanjutnya, hujan dikit. Nah, bisa dihitung setahun itu 4 kali atau 5 kali. Kalau di Mesir, itu menunjukkan di Arab itu susah turun hujan. Jadi dulu Rasulullah itu kalau susah dia minta hujan, susah hujan turun itu, maka Rasulullah bersama para sahabat melakukan sholat sunat, namanya sholat sunat istisqa, minta hujan, doa turun hujan. Kalau kita di Indonesia nggak ada melakukan sholat sunat istisqa, hujan turun terus. Nah, apalagi bulan-bulan akhir ini ya, bulan awal. Pernah dulu guru itu mengatakan, kenapa bulan itu dinamakan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Stop sampai sini. September, Oktober, November, Desember. Rupanya suruh nampung ember. Karena pada bulan itu hujan terus katanya kan, hujan terus. Nah, di Indonesia kita enggak sholat sunat istisqa, enggak minta hujan turun, tapi hujan turun. Awet kadang, awet dari pagi sampai pagi. Makanya kadang seminggu sekali ada teman orang Mesir itu suka nelpon, betul kan di Indonesia itu hujan 1 hari enggak habis-habis. Penasaran kami melihat air itu turun terus kan. Saya jarang hujan. Iya, video call semua ada kan awetnya. Dari pagi kemarin sampai pagi hujan terus, gak berhenti. Masya Allah, heran takjub dia. Nah, apalagi tempat kami kemarin tuh banjir. Pas ada air besar kemarin kan ada longsor. Wah itu banjir, masuk rumah. Wah, dia kalau lihat banjir itu dia pikir itu wah ini kolam renang gratis nih katanya. Padahal kita habis itu harus bersih-bersih lagi. Ya Allah. Jadi sholat sunat istisqa, sebelum sholat sunat itu maka kita mandi sunat istisqa. Terus selanjutnya mandi yang disunahkan wal khusufu, mandi ketika akan
sholat sunat gerhana bulan dan gerhana matahari. Dulu pernah ada gerhana ya saudara, 2016, 2000 berapa lagi, gerhana matahari, gerhana bulan. Nah itu sunat kita sholat ya, ada khotibnya, ada khutbahnya, tapi sebelum sholat itu kita sunnah untuk mandi. Saya mandi sunat gerhana bulan atau gerhana matahari karena Allah. Selanjutnya mandi yang disunahkan wal ghuslu min ghusul mayit. Mandi ketika setelah memandikan mayit. Jadi rupanya siapa yang memandikan mayit, baik itu yang pemandi mayit ataupun keluarganya yang memandikan mayit, habis dia memandikan itu sunnah dia mandi. Kata Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah, man qassala mayyitan, siapa yang memandikan mayit, falyaghtasil, hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda, dan siapa yang mengangkat mayit, menggotong jenazahnya sampai ke kuburan, maka hendaklah dia berwudu. Ternyata keyakinan orang dulu itu asal balik dari kuburan, balik dari kuburan, ya cuci mukamu, cuci kakimu, nanti kalau gak mau cuci nanti mimpi. Rupanya ada hadisnya, bukan mimpi, tapi melainkan orang yang balik dari kuburan mengantarkan jenazah, sunnah itu dia berwudu. Sunnah dia berwudu. Itu dia. Selanjutnya wal kafiri idza aslam, orang yang kafir baru masuk Islam itu sunnah dia mandi. Wal majnuni wal mughma alai idza afaqa, dan sunnah mandi bagi orang yang sembuh dari gila. Ada mungkin dia selama ini gila, sembuh dari gila, sunnah dia mandi. Bukan pura-pura gila, bukan pura-pura gila. Terus wal mughma alaih, orang yang pingsan, sembuh, sadar dari pingsan, sunnah mandi. Ini kejadian sama Rasulullah sendiri. Ketika Rasulullah itu mau wafat, saking sakitnya lah dia rasa itu penyakit dalam tubuhnya. Rasul tadi ini, apa yang dia rasa sebelum dia meninggal? Pingsan. Pas dia pingsan, bangun, maka dia tanya sama sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, apakah orang-orang sudah sholat? Belum ya Rasul, kami masih menunggumu. Kata Rasul, ambilkan air. Maka Sayyidah Aisyah menceritakan Rasulullah mandi, habis mandi itu dia mandi dari pingsan, mau berangkat lagi dia ke masjid, tiba-tiba jatuh pingsan lagi. Tunggu lagi, sesudah sadar bangun, apakah orang-orang sudah sholat? Belum ya Rasul, kami menunggumu. Ambilkan air, mandi Rasul. Sampai 3 kali pingsan. Saking sakitnya Rasul itu menahan. Ketika dia hendak sakaratul maut, subhanallah. Jadi sembuh dari pingsan hukumnya kita sunat mandi. Wal ghuslu indal ihram. Nah, ini baru mandi sunat ketika kita akan ihram. Ketika akan ihram kita sunat untuk mandi. Biasanya baik orang haji, orang umroh, sebelum dia niat ihram, sunnah dia mandi. Namun kalau dia sudah niat nawaitul umrata wa ahramtu biha, saya niat umroh dan ihram dengannya, ini kita tidak boleh lagi melakukan pantangan orang umroh dan haji. Apa dia? Pertama, bagi laki-laki dan perempuan tidak boleh memotong kuku. Nah, kalau memotong kuku maka dia bayar dam. Dam itu 1 ekor kambing. Ini sering terjadi, tidak boleh memakai kopiah. Mungkin selama ini di Indonesia dia selalu pakai kopiah. Rupanya udah niat umroh, dipasangnya kopiahnya. Itu kena dam. Apalagi contohnya, tidak boleh memakai sepatu, tidak boleh memakai wangi-wangian. Kalau perempuan tidak apa-apa memakai sepatu,
Tapi kalau orang niat laki-laki perempuan tidak boleh setelah dia niat umroh. Kalau dia pakai orang niat, maka dia bayar denda. Nah itu dia. Termasuk kalau orang mandi kan itu laki-laki pakai ihram. Ya kan? Umroh itu 4 aja dia. Pertama dia niat umroh di tempat mikot, di tempat ngambil niat. Kalau di Indonesia itu biasa di pesawat ya Lam-Lam. Yang kedua sampai di Mekah sudah niat tadi ini pakai ihram semua, maka sampai di Mekah langsung tawaf 7 kali. Sesudah tawaf 7 kali, baru setelah tawaf sa'i. Sa'i itu 7 kali dari Sofa ke Marwah balik lagi. Nah itu yang ketiga. Yang keempat habis dari nanti di Sofa baru tahallul, potong rambut. Selesai bro. 4 saja. Niat di tempat ngambil mikot, baru tawaf, sa'i, tahallul. Selesai. Berbeda sama orang haji. Nanti ditambah lagi yang 4 ini ditambah lagi. Nah lanjut. Mandi ketika akan ihram, saya niat mandi sunat ihram karena Allah. Walidukhul Makkah, mandi ketika akan masuk Makkah. Nabi itu ada di suatu tempat namanya Dzultuwa. Dzultuwa itu dia di Madinah. Di Madinah, maka nanti ketika akan masuk Mekah dia mandi. Dan kapan lagi mandi? Walil wukufi di Arafah, ketika wukuf di Arafah. Nah, bedanya orang haji umroh itu Arafahnya. Kapan orang pergi ke Arafah itu? Biasanya jemaah haji itu 2 hari sebelum hari raya. Nah, kita dengar aja dulu. Mudah-mudahan kita tidak untuk haji, proses umroh, Allah undang kita nanti ke sana. Amin. Jadi ini mau hari raya Idul Adha. 2 hari sebelumnya tanggal 8 Zulhijjah orang-orang berangkat menuju Arafah. Nanti di situ pasang niat di hotelnya masing-masing. Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dah berangkat ke Arafah, ini belum dimulai nih, haji belum. Besok tanggal 9 belum dimulai juga. Kapan dimulainya? Pas tanggal 9 habis zuhur. Pas habis zuhur, disitulah orang sudah dikatakan sudah haji. Yang selama ini dia mengumpulkan uang berpuluh-puluh tahun, yang selama ini dia menunggu berpuluh-puluh tahun, maka tanggal 9 habis zuhur itu udah start hajinya. Ngapain di Arafah tuh? Duduk bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Duduk bertalbiyah, berdoa sebaik-baik doa dia panjatkan kepada Allah. Karena belum tentu Allah bisa mengundangnya lagi datang untuk pergi haji. Berdoa sampai kapan? Sampai maghrib. Dari siang zuhur sampai maghrib. Nanti pas maghrib, sholat maghrib, habis itu langsung bertolak kemana? Muzdalifah. Itu kalau orang dulu jalan kaki. Orang sekarang sudah ada bis. Jalan kaki mungkin berpuluh meter, saya kalau tahu belasan meter. Waktu itu tidak salah. Belasan meter jalan kaki dari Arafah menuju Muzdalifah. Di situ macet biasanya. Kalau sudah macet, apa yang dibuat orang? Biasanya laki-laki, perempuan tidur semua di atas tanah tanpa alas. Pas kita di sana melihat orang kaya, orang miskin rata semua di hadapan Allah. Itulah gambaran di padang mahsyar. Kita tidak ada bawa apa-apa, putih semua. Kain ihram. Kalau laki-laki itu kan ihram laki-laki itu 2, bawah sama atas. Dibuka yang atas, dilebarkannya di atas tanah itu, di situ dia tidur. Subhanallah. Jadi semua manusia seluruh negara itulah gambaran mungkin di padang mahsyar nanti. Allah. Nah, ngapain kita di Muzdalifah? Ngambil batu sebanyak lebih kurang 70 batu kita ambil. Kita ambil batu kerikil itu sudah disiapkan. Sesudah ngambil batu, istirahat sebentar, baru lanjut lagi perjalanan menuju Mina. Dari Arafah ke Muzdalifah, baru ke Mina.
Sampai di Mina belum start ke ini. Nanti habis zuhur barulah mulai orang melempar jumroh. Jumroh yang pertama, di saat malam takbiran orang berjalan dari wukuf, dari Arafah menuju Musdalifah, itu malam takbiran itu. Kita di Indonesia sibuk membungkus buras, tumbuh, ya kan? Memasak lengkuas, ayam lengkuas. Malam takbir itu orang berjalan dari Musdalifah, lanjut dari Musdalifah tengah malam itu lanjut lagi ke Mina. Sampai di Mina itu ada 3 tiang. Tiang pertama namanya Jumroh Ula. Nanti jalan sedikit Jumroh Wusta, jalan lagi sedikit Aqobah. Maka hari yang pertama itu atau hari raya itu orang melewati tiang ini. Misalnya ini seperti inilah tiang yang lebih kurang, agak besar dikit, ya, panjang. Nah, ini Ula dilewatin, Wusta dilewatin, Aqobah paling ujung. Orang-orang langsung ke Aqobah. Disitulah melempar 7 batu. Yang kata orang melempar setan. Sebenarnya bukan melempar setan, bukan. Tapi kita dianjurkan apa? Kita sebelum melempar itu kita niatkan, ya Allah. Kan kata Mutawif bilang itu, tulis 7 keburukan dalam hidupmu. Kita bingung kalau pas ditanya Mutawif, Bapak punya 7 keburukan, tolong catat. Apa keburukan saya? Keburukan dia sendiri lupa deh. Asal ditanya, coba kau tanya, itu keburukan apa? Oh, itu banyak keburukannya. Kalau persoalan lain, cepat deh. Oh, keburukan diri lupa deh. Tolong ingat-ingat Pak, ingat apa keburukan Bapak? Catat, biar Bapak ingat. Oh iya Ustaz, saya suka marah, saya suka dengki, saya suka begini. Catat Pak. Nanti pas mau lempar batu itu, batunya kecil, niatkan, ya Allah, aku melempar setan marahku, aku melempar sifat kemarahanku. Bismillahirrahmanirrahim. Baru sebutkan lagi keburukan. Ya Allah, aku mungkin suka gosipin orang, aku melempar sifat gosipku. Bismillahirrahmanirrahim. Harus 7 keburukan tadi dicatat. Dan itu diucapkan, ya Allah, aku melempar sifat jahatku yang ini karenamu ya Allah. Nah biasanya pas Aqobah itu, semangat betul orang. Semangat orang melempar sifat jahat. Jadi bukan melempar setan, tapi melempar sifat kesetanan yang ada pada dalam dirinya. Begitu. Nah, nanti biasanya itu kan udah melempar itu, baru selesai melempar, keluar dari situ barulah kita potong rambut. Dan besok tanggal 11 datang lagi melempar 3-3. Di sini 7, Ula 7, Wusta 7, Aqobah 7. Nanti 12 besoknya lagi Ula 7, Wusta 7, Aqobah 7. Nah Nabi itu pas yang Ula sama Wusta habis melempar 7 kali, Nabi minggir doa. Sunnah kita berdoa sebaik-baik doa. Nanti pas yang Aqobah Nabi tidak berdoa. Kalau sampai tanggal 11-12 disebut namanya nafar awal. Kalau sampai tanggal 13 itu disebut namanya nafar tsani. Nah sampai yang 12 itu udah sah sebenarnya. Tapi kalau mengambil sunnah lagi tambah 1 malam sampai tanggal 13. Nah itu sering terjadi krodit pas melempar jumroh itu saking semangatnya. Ya Allah, aku melempar sifat kesetanan yang ada dalam diriku. Bismillahirrahmanirrahim. Dilemparnya, pas dilempar rupanya melambungnya bukan ke atas, rupanya melambungnya ke bawah. Kena orang depan, satu lempar lagi, sering tuh kena. Jadi persiapan kalau kita mau berangkat haji, jangan nanti pas lempar jumroh, jangan kita paling depan, itu jadi korban. Orang kan nggak tahu dia mau melempar jumroh tadi, rupanya lambung kita ke atas, lambungnya ke bawah, kena orang kepala itu. Balik dari jumroh udah tidur kena perban aja, kena batu. Habis itu barulah nanti dia tawaf ifadah. Habis tawaf ifadah baru tawaf wada, selesai hajinya.
Jadi al-hajju Arafah. Yang dinamakan haji itu adalah yang mereka Arafah. Ustaz, apakah orang umroh itu bisa disebut Pak Haji, Bu Haji? Bisa. Karena umroh itu sebenarnya adalah haji, tapi haji shogir, haji yang kecil. Sedangkan haji yang besar adalah haji yang sebenarnya. Itu dia. Jadi mandi ketika akan kita wukuf Arafah itu sunat. Mandi ketika di Muzdalifah sunat. Ketika melempar jumroh sunat. Ketika kita akan tawaf sunat. Ketika akan sa'i sunat. Ketika akan memasuki Madinah sunat. Makanya orang haji sekarang dulu beda. Kalau sekarang sudah ada WC permanen. Kita bisa di situ, di Arafah itu ada WC permanen, di Muzdalifah ada WC permanen, terus di Mina ada WC permanen, kita bisa mandi. Tapi masalahnya mau mandi antrinya banyak. Susah juga. Inilah mandi-mandi yang disunahkan. Ada 17 mandi. Mungkin sampai sini saja. Sekiranya ada pertanyaan, kita diskusikan insyaallah. Ada pertanyaan, Pak? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur kita mendengarkan penjelasan dari Ustaz hubungan dengan masalah mandi. Saya bahas tentang sunnah ya. Ini biasanya kan sebagai seorang pegawai itu kan. Rata-rata kan kalau pulang kerjanya itu hampir setengah 12 lewat ya. Jadi kalau untuk pulang dari situ untuk mandi itu kan sudah. Nah, apakah boleh di waktu pagi Jumatnya itu waktu pagi itu sudah niat untuk sholat mandi sudah. Karena kalau untuk mendapatkan mandi sunnah setelah pulang itu agak sulit. Nah, biasanya kalau kita itu sudah bisa mandi lagi. Itu pas Jumat karena waktunya kita. Nah, dan itu memang beginilah ketentuan di dunia kerja. Oke, bisa. Baik, kita pulang kerja setengah 12. Rasa-rasanya tidak memungkinkan untuk mandi. Bolehkah kita mandi di waktu paginya? Maka jawabannya boleh. Karena sudah memasuki hari Jumat atau sudah tergelincir matahari, itu menjadikan lebih kuat. Saya niat mandi sunat Jumat. Misal nanti masuk hari raya, ibu, ya kan, pasang niat. Saya niat mandi sholat. Saya niat mandi Idul Fitri. Saya niat mandi sunat Idul Adha. Karena Allah, biar kita dapat pahala-pahala sunat, termasuk sholat Jumat. Jadi mandi waktu pagi, seperti ini hari Jumat. Bisa sudah, saya niat mandi sunat Jumat karena Allah. Tidak dapat sunat. Ada lagi? Atau ada yang mau berangkat haji, mau berangkat umroh? Jadi subhanallah sekarang ini lagi banyak orang pengen berangkat umroh, berangkat umroh atau berangkat lagi musim berangkat umroh. Jadi apalagi kita dari Tarakan ini rata-rata berangkat umroh itu di atas 38, 40 ya. Jadi ada namanya umroh mandiri. Biasanya umroh mandiri itu dia tanpa travel. Dia berangkat, kan sebenarnya berangkat umroh itu harus ada 4. Pertama kita ada visa umroh, tiket pesawat, hotel semasa di sana, dan kendaraan bis sewaktu kita berjalan di sana. Itu saja. Nah, jadi kemarin ada teman saya dari Tarakan ini berangkat, mungkin hari ini berangkat. Itu umroh backpacker. Nah, umroh backpacker itu kita tanpa travel. Jadi itu kemarin nanya, karena ada kebetulan kemarin itu ada teman pengurus di Al-Ma'arif. Itu kan buat spanduk berangkat umroh bersama pengurus takmir atau jamaah Masjid Al-Ma'arif. Dia mau ngajak kerjasama. Ustaz, bisa kan nanti kita kerjasama? Oh bisa. Saya insya Allah bawa jemaah saya nanti. Jadi kita tidak usah pakai travel. Yang penting nanti kita berangkat sama-sama, namanya umroh mandiri, dan itu udah bukan sedikit.
banyak sudah. Yang ngerti kan, yang udah tahu, dia nak mau pakai travel, berangkatnya sendiri berdua sama pasangannya. Nah, jadi saya bilang, kemarin tuh yang teman hari ini berangkat, dia minta pisah sama saya. Nanya pisah, kebetulan saya di travel, kata orang Al-Ma'arif gitu. Tapi saya nggak punya, saya ini hanya paket lengkap aja. Nah, tapi saya nggak jual satuan. Saya bilang, kenapa nggak tanya sama saya? Saya ada visa umroh. Visa umroh kita itu tidak ada visa. Nah, kalau dulu kan visa itu ditempel di paspor. Sekarang ini cukup dikirim ke handphone, udah bisa kita pakai. Seperti itu. Biasanya kalau umroh mandiri itu dia di bawah travel, di bawah 30. Di bawah 30. Jadi kemarin kami cerita di masjid di Darut Taqwa itu, mulai jemaahnya pengen nabung. Nabung, insyaallah nabung kayak cicil kurban, kan ada cicil kurban itu. Nanti mungkin dapat uang sekian, mungkin sampai akhir tahun ayo berangkat, atau setengah tahun. Jadi mereka pengen memastikan berapa harganya Ustaz. Harganya di bawah. Ya namanya travel, mereka kan cari untung lagi. Nah ini kan di bawah travel. Yang mudah-mudahan nanti ada jemaah dari Pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin berangkat. Nah biasanya kita umroh mandiri ini ritual ibadah kita di sana lebih banyak dari travel. Kalau orang travel biasanya 3 kali paling banyak umrohnya. Tapi kalau mandiri bisa 10 kali. Dia dekat tahu lapangan kan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita pemahaman atas apa yang kita pelajari hari ini, dan mudah-mudahan Allah mengundang kita untuk datang ke rumahnya melaksanakan umroh dan haji insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana taqabbal du'ana wa hajatana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah minggu depan kita memasuki bab tayamum.